Bayangkan, seorang wanita muda baru saja lulus kuliah, penuh semangat menyambut masa depan dan impian yang selama ini ia perjuangkan. Namun takdir membelokkannya pada jalan yang gelap, saat ia jatuh cinta pada seorang pria berseragam yang mengaku sebagai polisi. Cinta itu terlihat tulus, penuh janji, dan terasa begitu nyata, hingga akhirnya semua terbongkar. Seragam itu palsu, cintanya tipu daya, dan kepercayaannya hancur tanpa sisa. Kini, wanita itu harus menanggung akibat dari kebohongan yang merenggut segalanya, termasuk masa depannya sendiri. Inilah kisah tentang cinta yang berubah menjadi luka, tentang kepercayaan yang dibalas dengan pengkhianatan, dan perjuangan seorang wanita melawan kebohongan yang membayanginya di setiap langkah. Selamat datang di cerita Kalbu, dan beginilah kisah wanita yang dikhianati seragam palsu, dimulai. Malam itu hujan turun perlahan, membasahi jalanan kecil di pinggiran kota Semarang. Di dalam sebuah kamar kos sederhana, seorang wanita muda duduk termenung di tepi ranjang. Namanya Laras, usia 25 tahun, baru saja lulus kuliah dengan perjuangan panjang. Di meja belajar, tergantung toga yang belum sempat ia kenakan dengan bangga, karena beberapa minggu terakhir hidupnya berubah total, menjadi sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Semuanya bermula 3 bulan lalu, ketika Laras mengenal seorang pria bernama Raka. Ia mengaku sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Satuan Reserse Kriminal. Dengan seragam gagah dan tutur kata yang tenang, Raka berhasil menarik perhatian Laras. Ia datang pada saat Laras paling rapuh, baru saja kehilangan ayahnya dan berjuang sendirian menanggung biaya kuliah terakhir. Raka datang membawa perhatian, ketulusan yang tampak nyata, dan janji akan masa depan yang indah. Hari-hari mereka dipenuhi pesan-pesan singkat yang hangat, janji pertemuan di sore hari, dan kisah-kisah kecil yang membuat Laras percaya bahwa ia akhirnya menemukan sosok yang tulus mencintainya. Raka sering datang ke kampus menjemputnya, bahkan memperkenalkan 2 rekannya yang juga berseragam, Ardi dan Bima. Mereka semua tampak sopan, berbicara dengan wibawa, dan menaruh hormat pada Laras. Ia merasa aman, terlindungi. Siapa yang tak akan percaya pada sosok berseragam, dengan tutur kata yang halus dan perhatian yang konsisten? Namun, sesuatu mulai terasa ganjil. Setiap kali Laras menanyakan tentang pekerjaannya, Raka hanya menjawab singkat, katanya, itu rahasia dinas. Ia tak punya akun media sosial, tak pernah mau difoto saat mengenakan seragam, dan sering datang tengah malam dengan alasan baru selesai operasi. Laras tak berani curiga, sebab rasa cintanya sudah terlalu dalam. Ia hanya menunggu waktu, berharap semuanya akan menjadi jelas suatu hari nanti. Suatu malam, Raka mengajaknya ke sebuah rumah di daerah Ungaran. Katanya, itu rumah dinas tempat ia tinggal bersama 2 rekan lainnya. Di sana, Laras disambut hangat, dijamu layaknya keluarga. Raka tampak serius malam itu. Ia menggenggam tangan Laras dan berjanji akan segera melamarnya setelah misi dinas luar kota selesai. Kata-katanya lembut, matanya penuh keyakinan, dan Laras, ia percaya sepenuhnya. Malam itu, di bawah lampu redup dan desiran angin yang masuk dari jendela, cinta mereka berpadu tanpa rencana, tanpa perlindungan, hanya bermodal keyakinan dan rasa percaya yang buta. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Raka mendadak sulit dihubungi. Nomor teleponnya tak aktif, pesan-pesan Laras tak dibalas. Ardi dan Bima pun menghilang begitu saja. Laras mulai gelisah, berkeliling mencari kantor polisi tempat Raka mengaku bertugas. Namun tak ada nama itu dalam daftar. Semua petugas yang ia temui hanya menggeleng, tak mengenal siapapun bernama Raka atau Bima di kesatuan itu. Panik mulai merayapi dadanya. Ia menelusuri alamat rumah di Ungaran yang dulu pernah ia datangi. Namun rumah itu kosong, pintu terkunci, halaman ditumbuhi rumput liar, seolah sudah lama ditinggalkan. Saat itu, Laras merasa seakan seluruh dunia runtuh di hadapannya. Beberapa minggu kemudian, sebuah kabar lain datang menghantam batinnya lebih keras lagi.
Saat ia memeriksakan diri ke klinik karena merasa mual dan pusing yang tak berkesudahan, dokter tersenyum lembut dan berkata, "Selamat, kamu hamil." Kalimat itu menggema di kepala Laras, memantul di dinding kesadarannya seperti irama tak berujung. Ia duduk diam, tak mampu berkata apa-apa. Di dalam perutnya, ada kehidupan kecil yang tumbuh, hasil dari cinta yang ternyata hanyalah kebohongan. Ia ingin marah, ingin menangis, ingin berteriak sekeras mungkin, tapi yang keluar hanya isak pelan yang tertahan di tenggorokan. Malam-malam berikutnya Laras habiskan dalam sepi, memeluk perutnya yang masih datar, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Semua orang yang ia percaya ternyata hanyalah bayangan, sosok-sosok palsu yang menipu dengan seragam dan senyum. Ia merasa dihianati, dipermainkan, dan ditinggalkan tanpa arah. Namun di balik luka itu, ada satu hal yang mulai tumbuh, tekad. Laras bersumpah pada dirinya sendiri, ia akan mencari tahu siapa mereka sebenarnya. Ia akan menuntut keadilan, bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk anak yang kini tumbuh dalam rahimnya. Ia tahu jalan yang akan ia tempuh tak akan mudah, tapi satu hal pasti, ia tidak akan diam. Malam itu, di bawah cahaya lampu jalan yang redup, Laras melangkah keluar dari kamar kosnya dengan mata yang kini berbeda. Bukan lagi mata seorang gadis yang mudah percaya, melainkan mata seorang wanita yang siap berjuang menghadapi kebohongan yang telah menghancurkan hidupnya. Dan dari sanalah kisah panjang pencariannya dimulai. Laras mulai menapaki hari-harinya dengan langkah berat, tapi tekadnya tak lagi rapuh. Ia menyembunyikan kehamilannya dari teman-teman kampus dan bahkan dari ibunya di kampung. Setiap pagi ia bekerja paruh waktu di sebuah toko fotokopi, lalu sore hari berkeliling mencari jejak Raka. Ia mendatangi kantor polisi di beberapa kota, berharap ada satu saja yang mengenali wajah pria itu. Tapi semua hasilnya sama, nihil. Tak ada catatan, tak ada nama, tak ada jejak. Namun, semesta seperti sengaja menuntunnya. Suatu sore di terminal, ketika Laras sedang duduk menunggu bus ke daerah Banyumanik, matanya menangkap sosok yang sangat ia kenal. Raka. Ia sedang berbicara dengan dua pria, tampak tanpa seragam, tapi wajah itu tak mungkin salah. Jantung Laras berdetak keras, dadanya bergetar hebat antara marah dan takut. Ia mengikuti mereka diam-diam, menahan napas di antara kerumunan. Dari kejauhan, ia melihat Raka naik ke mobil hitam tanpa pelat dinas. Laras menyalin nomor plat itu di ponselnya, tangan gemetar, namun sorot matanya penuh tekad. Malam itu ia mencari tahu di internet, dan dari sebuah forum daring, ia menemukan seseorang yang mengaku pernah ditipu oleh kelompok dengan pola serupa. Modusnya sama, mengaku sebagai polisi, mendekati perempuan muda, meminjam uang, atau dalam kasus yang lebih parah, menipu dengan cinta. Hari demi hari, Laras mengumpulkan potongan informasi. Ia bahkan menyamar menjadi pembeli di sebuah warung yang kabarnya sering dikunjungi Raka dan kawan-kawannya. Dari obrolan pemilik warung, Laras tahu bahwa mereka bukan anggota kepolisian sama sekali, melainkan bagian dari sindikat kecil yang kerap berpindah tempat, menipu dengan seragam bekas dan kartu identitas palsu. Air matanya menetes, tapi bukan karena lemah, melainkan karena marah. Ia sadar dirinya hanyalah satu dari sekian korban, namun kali ini ia tak ingin menjadi wanita yang diam. Ia menulis semua detail, tempat, waktu, nomor plat, bahkan ciri-ciri rekan Raka. Ia berniat membawa semua itu ke pihak berwajib. Tapi malam sebelum ia sempat melapor, sesuatu terjadi. Teleponnya berdering, nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar berat, parau, tapi akrab. Laras, jangan cari aku lagi, katanya pelan. Itu suara Raka. Napas Laras tercekat, tubuhnya gemetar. Kamu sudah cukup menderita. Tolong, lupakan semua ini, lanjutnya. Tapi sebelum Laras sempat menjawab, sambungan itu terputus begitu saja. Hening menyelimuti kamar kecil itu. Laras duduk di tepi ranjang, menatap dinding kosong.
Namun keheningan itu tak berlangsung lama, karena dari luar jendela, suara langkah kaki terdengar mendekat. Ada bayangan seseorang berdiri di depan kosnya, menatap dari balik tirai. Laras menahan napas, perlahan mematikan lampu. Detak jantungnya berpacu cepat. Bayangan itu diam beberapa saat, lalu pergi begitu saja. Tapi malam itu Laras tak tidur. Ia tahu, mereka menyadari dirinya sedang mencari. Keesokan harinya, ia nekat pergi ke Polrestabes. Di sana ia bertemu dengan seorang penyidik bernama Pak Damar. Seorang pria berumur 40-an dengan wajah keras tapi tatapan hangat. Ia mendengarkan cerita Laras tanpa menyela, mencatat setiap detail. Setelah Laras selesai, pria itu hanya mengangguk pelan. "Kamu bukan korban pertama, nak. Tapi kamu bisa jadi kunci untuk menghentikan mereka." Untuk pertama kalinya, Laras merasa tidak sendirian. Ia bergabung dengan penyelidikan yang dilakukan secara diam-diam. Beberapa minggu kemudian, mereka menemukan bukti kuat. Identitas Raka dan dua kawannya palsu sepenuhnya, tapi wajah mereka terekam di kamera CCTV di beberapa lokasi penipuan. Kini, buruan resmi pun dimulai. Namun, sebelum polisi sempat bergerak, kabar mengejutkan datang. Seseorang melapor bahwa salah satu pelaku ditemukan tak bernyawa di sebuah rumah kosong di daerah Ungaran. Ardi, salah satu dari mereka, tewas misterius. Dari saku bajunya ditemukan foto lusuh Laras bersama Raka. Laras terdiam lama menatap berita itu. Hatinya dipenuhi tanda tanya. Siapa yang membunuh Ardi? Apakah Raka sedang melarikan diri? Atau justru sedang membungkam semua yang tahu rahasianya? Di tengah ketakutan yang kian menebal, Laras menggenggam perutnya yang kini mulai membesar. Dalam suaranya yang pelan, ia berbisik, "Mama nggak akan biarkan kamu lahir di dunia yang penuh kebohongan ini. Mama akan cari kebenarannya." Dan malam itu, dengan selembar foto usang dan keyakinan yang nyaris gila, Laras memutuskan satu hal. Ia akan menemukan Raka, entah bagaimanapun caranya. Sebab satu-satunya cara untuk mengakhiri semua ini adalah menghadapi kebohongan itu dengan matanya sendiri. Hari demi hari berlalu, dan bayangan masa lalu semakin menghantui setiap langkah Laras. Ia kini tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota, jauh dari keramaian, namun rasa takut tak pernah benar-benar pergi. Setiap malam, ia masih merasa seperti diawasi, dari balik jendela, dari gang sepi di depan rumah, dari suara langkah yang tak sempat ia lihat. Kandungannya sudah memasuki bulan ke-6, dan tubuhnya semakin lemah. Tapi tekadnya justru mengeras. Ia tahu kebenaran hanya tinggal selangkah lagi. Penyidik Damar terus menjalin komunikasi dengannya secara diam-diam. Dari penyelidikan terbaru, diketahui bahwa sindikat yang dipimpin Raka ternyata lebih besar dari dugaan. Mereka tak hanya menipu perempuan, tapi juga menjalankan jaringan pemalsuan identitas untuk menjual barang curian dan dokumen. Raka bukan nama asli. Nama itu hanyalah salah satu dari sekian banyak samaran. Namun dari semua jejak yang ditelusuri, satu petunjuk membawa mereka pada sesuatu yang mengejutkan. Raka pernah bekerja di sebuah perusahaan keamanan swasta di Yogyakarta, tempat para anggota sindikat diduga direkrut. Laras memutuskan pergi ke sana. Ia tahu itu berisiko, tapi rasa ingin tahunya terlalu besar untuk ditahan. Dengan kerudung lebar menutupi wajah dan jaket longgar menutupi perutnya yang membuncit, ia datang ke gedung tua yang tampak sudah lama tak beroperasi. Papan nama di depan gedung pudar, ke dindingnya mengelupas. Namun ketika ia melangkah ke dalam, udara di ruangan itu seperti berhenti berputar. Sebuah perasaan aneh menyelusup ke tulang belakangnya. Di salah satu meja berdebu, ia melihat foto lama yang tergantung miring di dinding. Potret sekelompok pria berpakaian rapi, tersenyum ke arah kamera. Di sana, berdiri Raka, tanpa seragam, tanpa senjata, hanya dengan jas hitam dan tatapan dingin. Namun sesuatu yang lain membuat Laras tertegun. Di sudut foto itu, ada seorang pria lain yang ia kenal. Pak Damar. Tubuh Laras seketika lemas,
Tangan yang memegang ponsel bergetar hebat. Ia tak percaya. Ia menatap foto itu lebih dekat, memastikan. Benar. Wajah itu adalah wajah penyidik yang selama ini membantunya. Seketika seluruh cerita yang ia percayai runtuh. Ingatannya berputar tentang bagaimana Damar tiba-tiba muncul tepat saat ia mencari bantuan. Tentang betapa ia tahu begitu banyak detail tanpa pernah Laras ceritakan sepenuhnya. Ia berlari keluar dari gedung itu, napas tersengal, tapi di depan pintu sudah berdiri seseorang. Damar. Dengan tatapan datar dan senyum samar, ia melangkah mendekat. Sudah lama kamu pintar, Laras, ucapnya tenang. Tapi kadang, terlalu pintar juga bisa membahayakan diri sendiri. Laras mundur perlahan, matanya dipenuhi ketakutan. Kau, bagian dari mereka. Damar tidak menjawab. Ia hanya menarik napas panjang, menatap Laras seperti seseorang yang menyesali sesuatu. Kau harusnya berhenti sejak awal. Tapi kau terus mencari. Sekarang, semua ini terlalu jauh. Hening mencengkeram udara di antara mereka. Dari belakang Damar, muncul dua pria lain, wajah yang juga tak asing. Bima, dan satu lagi yang dulu pernah berpura-pura jadi rekan Raka. Laras mencoba berlari, tapi salah satu dari mereka lebih cepat. Ia diseret masuk ke dalam ruangan kosong. Damar memandangnya lama, lalu berkata pelan, Raka sudah pergi. Dia tidak akan kembali. Tapi kamu, ia berhenti sejenak, menatap perut Laras yang mulai membulat. Kamu membawa sesuatu yang tidak seharusnya ada. Air mata Laras jatuh tanpa suara. Ia tahu hidupnya terancam, tapi lebih dari itu, ia tahu anak dalam kandungannya adalah bagian dari kebenaran yang ingin mereka lenyapkan. Dalam kekacauan itu, Raka bukan sekadar penipu. Ia menyimpan sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang mungkin melibatkan orang-orang di balik layar, bahkan di balik seragam yang seharusnya melindungi rakyat. Tiba-tiba, dari luar gedung, suara sirene meraung keras. Cahaya merah biru menembus jendela berdebu. Damar menoleh cepat, wajahnya tegang. Sial, mereka tahu. Ia memberi isyarat pada anak buahnya untuk pergi. Dalam kekacauan itu, salah satu dari mereka mendorong Laras hingga terjatuh. Ia menahan perutnya, meringis kesakitan. Ketika ia mencoba bangkit, Damar sempat menatapnya sekali lagi. Tatapan yang aneh, seperti antara penyesalan dan ketakutan. Kau tidak akan paham, Laras, katanya sebelum berlari keluar bersama dua pria itu. Beberapa menit kemudian, tim polisi asli masuk ke dalam gedung, menemukan Laras pingsan di lantai dingin dengan darah mengalir di antara kakinya. Ia dibawa ke rumah sakit dalam keadaan kritis. Sementara di luar sana, berita tentang penggerebekan kelompok penipu berseragam palsu menjadi perbincangan besar. Tapi tak ada satupun nama yang disebut. Tak ada Raka, tak ada Damar. Semua menghilang begitu saja. Laras terbangun 2 hari kemudian di ruang perawatan. Tubuhnya lemah, wajahnya pucat. Di samping ranjangnya, seorang perawat menunduk, berkata pelan, kamu selamat, tapi bayimu tidak. Dunia Laras seolah berhenti. Air mata mengalir tanpa suara. Ia menatap langit-langit putih rumah sakit, mencoba memahami mengapa hidupnya harus hancur berkali-kali oleh kebohongan yang sama. Tapi di balik kesedihannya, ia tahu satu hal, kebenaran belum berakhir di sini. Sebab di dalam tas yang ia genggam erat sebelum pingsan, ada satu foto lama yang berhasil ia ambil dari gedung itu. Foto Raka dan Damar berdiri berdampingan. Dan di balik foto itu, ada tulisan tangan samar. Operasi Rahasia, Unit Bayangan. Laras tahu, permainan belum selesai. Ia kehilangan segalanya, tapi kini ia punya sesuatu yang lebih berharga dari cinta. Alasan untuk membongkar semua kebohongan sampai ke akar. Beberapa bulan berlalu sejak malam di mana hidup Laras runtuh untuk kedua kalinya. Luka di tubuhnya mulai sembuh, tetapi luka di jiwanya jauh lebih dalam, menolak tertutup. Ia tinggal sementara di rumah seorang suster yang menaruh iba padanya, jauh dari kota, di kaki gunung kecil yang sepi.
Setiap malam Laras terbangun karena mimpi buruk. Wajah Raka muncul di antara kabut dengan tatapan yang entah bersalah atau menyesal, memanggil namanya dalam nada yang tak selesai. Namun di siang hari, Laras bukan lagi wanita yang sama seperti dulu. Ia mulai mengumpulkan keberanian dan mempelajari hal-hal baru. Ia membaca tentang penyamaran, tentang cara kerja jaringan kejahatan, tentang bagaimana sistem bisa dimanipulasi oleh tangan-tangan yang tak terlihat. Setiap halaman yang ia baca adalah amunisi. Setiap malam tanpa tidur adalah bahan bakar dendam yang semakin menyala. Ia tak lagi mencari cinta, ia mencari kebenaran, dan ia akan menuntutnya, meski harus menghadapi dunia sendirian. Suatu sore, suster yang menampungnya menyerahkan amplop yang dikirim tanpa nama. Di dalamnya ada dua hal, foto Raka yang lebih baru, lebih tua, dengan janggut tipis dan mata yang tampak lelah, dan sebuah catatan kecil bertuliskan, dia hidup. Tapi dia bukan lagi orang yang kamu kenal. Tidak ada pengirim, tidak ada alamat. Hanya tulisan tangan yang samar, seolah dibuat terburu-buru. Darah Laras berdesir. Semua ketakutan lama kembali muncul, tapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang lain. Api di dadanya kembali menyala. Ia tahu, ini bukan kebetulan. Seseorang ingin ia tahu, seseorang ingin ia menemukan Raka lagi. Malam itu juga, Laras berkemas. Ia meninggalkan tempat perlindungan itu tanpa berpamitan. Hujan turun deras, membasahi jalan tanah di depan rumah. Dalam remang lampu petromak, ia berjalan membawa satu tas berisi dokumen, foto, dan keberanian yang nyaris gila. Tujuannya jelas, Yogyakarta. Kota tempat segalanya dimulai, dan tempat di mana semua rahasia tampaknya bermuara. Beberapa hari kemudian, Laras tiba di kota itu. Ia menyewa kamar kecil di atas warung kopi tua, berpura-pura sebagai penulis lepas yang mencari inspirasi. Tapi sesungguhnya, setiap langkah yang ia ambil adalah bagian dari pencarian yang ia rancang dengan hati-hati. Ia mulai mengikuti nama-nama yang dulu disebut dalam berkas penyelidikan damar. Ia menemukan satu pola. Semua orang yang pernah terlibat dalam unit bayangan menghilang satu persatu, baik karena mati secara misterius atau pindah ke luar negeri dengan identitas baru. Sampai akhirnya, suatu malam di kawasan Malioboro, ia melihat sosok yang membuat darahnya berhenti mengalir sejenak. Raka. Ia duduk di pojok warung sederhana, berpakaian biasa, tanpa seragam, tanpa atribut. Wajahnya tampak berbeda, lebih tirus, namun Laras mengenal tatapan mata itu. Tatapan yang dulu menenangkan, kini terasa asing dan kosong. Ia menunggu hingga pria itu keluar, lalu mengikutinya dari jauh. Langkah Raka tenang, seolah tahu bahwa seseorang sedang membuntutinya. Mereka berjalan menembus gang sempit hingga sampai di sebuah rumah tua di pinggir kota. Di sanalah Laras berhenti, menatap dari balik pohon. Rumah itu gelap, hanya satu lampu kecil yang menyala di ruang tengah. Namun sebelum ia sempat melangkah mendekat, suara dari belakang membuatnya terkejut. "Jangan masuk kalau kamu belum siap, Laras." Ia menoleh cepat. Seorang pria berjaket hitam berdiri di sana, wajahnya sebagian tertutup topi. Ia mengulurkan secarik kertas. Ada hal yang lebih besar dari sekadar kebohongan cinta. Mereka tidak hanya menipumu, mereka melatihnya. Laras menatap kertas itu. Di atasnya tertulis, program eksperimen, manipulasi emosional target, proyek rahasia, unit bayangan. Ia membaca berulang-ulang, sampai pikirannya berputar. Kata-kata itu seperti racun yang menetes perlahan ke dalam kesadarannya. Jadi, Raka bukan hanya penipu, ia bagian dari eksperimen. Pria berjaket hitam itu menatapnya dalam-dalam. "Raka dipaksa untuk mencintaimu, Laras. Tapi pada akhirnya, dia benar-benar jatuh cinta. Dan itulah yang menghancurkan semuanya." Laras membeku. Air matanya jatuh tanpa suara. Ia menatap rumah itu lagi,
rumah di mana mungkin semua jawaban menunggunya, dan juga mungkin kematiannya. Tapi kali ini ia tidak lagi takut. Ia melangkah maju, pelan namun pasti. Pintu rumah itu terbuka sedikit, seperti memang sengaja menunggunya. Laras masuk perlahan, udara di dalamnya lembab dan berdebu. Di ruang tengah, seseorang berdiri membelakanginya. Laras, suara itu rendah, parau, penuh getar yang tak asing. Raka berbalik perlahan, menatapnya dengan mata yang kini penuh sesal. "Aku menunggumu," katanya pelan. Laras tak mampu berkata apa-apa. Hanya air mata yang menetes satu persatu, bercampur dengan napas yang gemetar. Semua kebohongan, semua luka, semua kehilangan, kini berdiri di hadapannya, dalam wujud lelaki yang dulu ia cintai sepenuh hati. Dan malam itu, di rumah tua yang sepi itu, dua jiwa yang hancur kembali bertemu. Bukan lagi sebagai kekasih, tapi sebagai dua korban dari permainan gelap yang belum sepenuhnya terungkap. Laras tahu, pertemuan ini bukan akhir dari segalanya. Ini adalah pintu menuju kebenaran yang jauh lebih kelam.